kamu sabar aja. Harus kamu tahu sampai kapanpun, sesulit apapun, berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk membawa kita bisa tinggal bareng, aku akan jalanin, aku akan tunggu sampai kapanpun. Itu kata suami. Hai, assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya insya Allah mau ngelanjutin cerita hijrah aku ya teman-teman. Tapi sekarang ini mau jam 12, jadi aku mau jemput Yan dulu. Nanti setelah aku kembali ke rumah, insya Allah aku lanjutin lagi ceritanya ya teman-teman. Yuk, ikutin aku. Pasang-pasang bendera gitu teman-teman, bendera oranye. Nih, ini sekolahnya Yan sama Kirana, aku lewat belakangnya. Sudah, ini tuh bayi ini namanya Kurt, jadi ayam air. Jangan. Ya, tidak mau Yan, takut. Besar-besar ya teman-teman. Ini tuh gratis teman-teman, nggak ada yang miara, maksudnya liar, hewan liar. Kokonjus. Ya, kokonjus wilnit. Coba lihat beneran apa ini? Nah, yang udah pulang sekolah dia dapat ini. Oh, kayaknya ada yang apa ya, yang ngelahirin. Ini biasanya itu si temennya Yan, dia punya adik laki-laki. Jadi dikasih ini nih. Ada balon, ada kue. Coba lihat bunda. Ya, buat baby Yan. Coba. Oh, dia teman pegang ya, boleh. What's look of school Yan? Ya? Kayak mah bunda. Ya namanya live howes? Hah? Ya? Oh, moyo. Nah, isbrod dulu, toh. Enak cookies. Toh? Cookies nih, toh brod dulu. Is roti, pertama makan roti. Terus kasih bau pain. Ntar sakit perut. Aku nit bro. Oh, nawa mood bro. Terus gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku tadi itu habis jemput Yan karena udah jam 12. Terus aku jemput dia, terus udah juga bikin makan buat dia, bikin buat lunch gitu ya. Nah, sekarang ini aku insya Allah aku mau ngelanjutin cerita hijrah aku ya teman-teman, karena banyak juga yang nge-DM yang nanyain aku. Insya Allah sekarang aku ada waktu untuk ngelanjutinnya. Nah, kepada teman-teman yang udah mampir dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, ke teman-teman yang belum subscribe dulu ya, biar kita tetap bisa jalan silaturahmi. Nah, teman-teman, kemarin itu sampai si Akang jemput Hidayah ya teman-teman. Ya, Yan, Mama here. Nah, maaf teman-teman, harus kepotong ya. Kita itu kan rencananya untuk apply visa buat aku ya, spos visa ke Belanda gitu ya teman-teman. Nah, setelah semuanya ready, pas si Akang ngecek lagi, itu ternyata persyaratannya juga harus ya, aku itu harus punya diploma Belanda teman-teman.
kayak apa, ujian gitu ya, ujian gitu. Terus mana mungkin gitu ya aku ngelakuin ujian secepat itu, sedangkan dokumen yang udah kita buat itu kan cuman berlakunya itu dalam waktu 6 bulan. Kalau lewat dari 6 bulan berarti dokumennya itu semuanya hangus gitu ya. Dan kalau untuk ngejar apa, kalau untuk ujian itu kan biasanya itu makan waktunya tuh minimal ya 6 bulan sampai setahun gitu ya. Udah gitu kan jauh, ribet banget gitu, aku harus di Jakarta lagi gitu ya. Terus akhirnya ya udahlah, nggak bisa kita ngajutin ke Belanda dalam waktu dekat-dekat ini ya teman-teman. Terus si Akang berpikir gimana kalau kita lewat jalur lain, maksudnya kan si Akang itu kan orang apa, Belanda gitu, jadi si Akang itu bisa tinggal di daerah mana aja yang masuk ke dalam Uni Eropa gitu ya. Jadi saking si Akang pikir ya udah lewat jalur negara lain gitu ya. Kalau aku udah masuk ke satu negara di negara Eropa, nanti kan bisa pindah lagi ke Belanda gitu, maksud si Akang mungkin ya. Setelah itu si Akang menemukan di Belgia, lewat jalur Belgia, karena Belgia juga kan nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh ke Belanda ya teman-teman. Dari tempat kerja si Akang itu kurang lebih sekitar 2 jaman gitu teman-teman. Ya udah, nah kita sekarang balik arah ya, maksudnya putar arah gitu. Jadi semua yang dokumen kita udah kebuat itu kan tuh hangus ya. Jadi kan kita jalurnya lewat Belgia, jadi otomatis lah kalau lewat Belgia kan kita urusannya sama kedutaan Belgia. Nah semua semua dokumen kita perbuat lagi. Dan kalau ke Belgia ini syaratnya itu cuman di samping syarat-syarat lainnya kayak surat nikah semuanya ya, juga si Akang tinggal di Belgia minimal 3 bulan. Berarti sekarang harus kontrak rumah gitu ya. Terus ya kalau istri paling juga cuman bahasa Inggris gitu ya, nggak usah bahasa Belanda gitu ya. Nah si Akang juga sambil prepare aku dokumen-dokumen semua gitu ya. Si Akang juga kontrak rumah yang di Belgia, sebulannya itu sekitar 550 euro per bulan ya. Kalau duit kita sih sekitar 9,5 jutaan itulah kurang lebih ya. Nah setelah 3 bulan kan tiba lah kita boleh apply visa ke Belgia. Nah aku juga udah ready semuanya dengan waktu cepat, aku juga mengejar waktu gitu ya. Nah alhamdulillah dalam 3 bulan semuanya udah ready dan tiba waktunya untuk bisa apply visa. Nah setelah apply visa aku udah masukin apply visanya dan kita harus menunggu selama 2 minggu untuk jawabannya teman-teman. Nah dalam waktu 2 minggu itu deg-degan banget ya, gimana biasa nervous ya, deg-degan banget. Nah tiba saatnya untuk aku dapat keputusan dapat apa enggaknya. Dan aku dapat map, pas dibuka ternyata aku gagal teman-teman. Maksudnya visa aku ditolak gitu ya. Sedih banget, gimana sih perasaan kita saat itu ya. Kita udah bener-bener mati-matian gitu ya, semua usaha kena kita coba. Itulah ujian pertama yang paling berat di pernikahan kita ya. Kita harus gagal apply visa pertama ke Belanda, kita gagal karena kurangnya informasi, ternyata aku harus bahasa Belanda. Dan ke Belgia juga aku ditolak gitu ya, belum waktu, tenaga dan materi juga. Dan yang paling parah lagi itu si Akang kan kontrak rumah, dan kontrak rumah itu nggak boleh per bulan teman-teman, maksudnya jangkanya itu nggak boleh per bulan, harus minimal itu 1 tahun. Dan si Akang kan cuman tinggalnya itu cuman 3 bulan ya di sana, karena kan itu juga buat formalitas ya, kadang-kadang Sabtu Minggu aja gitu. Kalau misalkan waktu-waktu lainnya dia tinggal di sama papahnya karena kan lebih dekat ke tempat kerjaannya ya. Kalau ke Belgia itu paling seminggu sekali. Nah sekarang ini kan si Akang nggak mungkin dong tinggal di Belgia lagi karena udah ditolak visanya ya. Mungkin tapi tetap kita harus bayar gitu, harus bayar per bulan itu 550 sekitar 9,5 juta. Kadang kali berapa coba, kali 1 tahun berarti sisanya itu berarti tinggal 9 bulan lagi yang harus dibayarnya. Itulah sedih banget. Terus waktu kita tahu bahwa visa kita ditolak itu Akang sedih, aku juga sedih banget. Dan waktu itu kita nggak komunikasi sama sekali gitu ya, apa yang harus kita bicarakan nggak ada lagi. Maksudnya kita perlu benar-benar, sampai aku pun putus asa gitu. Aku sampai bilang ini, ya udahlah kita nggak usah lagi apply visa, nggak usah lagi untuk berusaha untuk aku tinggal di Belanda di Eropa, nggak usah. Kayak gini aja, tiap 6 bulan sekali kamu bisa ke Indonesia, kayak gini aja lebih gampang, karena aku males, udah capek kata aku ya. Nah
Terus gitu suami bilang, kamu jangan ngomong-ngomong apa-apa dulu, kamu istirahat dulu, saya tahu kamu kecewa dan besok kita ngobrol lagi. Terus gitu suami juga menenangkan diri, aku juga menenangkan diri. Nah pagi-paginya suami baru telepon lagi, bilang biasa tanya gimana kabarnya, kamu masih sedih ya? Ya masih sedih lah, aku masih, segala upaya kayaknya sia-sia banget sih pengorbanan kita selama ini. Kata suami, ya aku tahu, yang pada posisi ini adalah kamu yang paling capek, karena kamu yang kemana-mana, ke sana kemari gitu ya, belain pagi-pagi jam 3 pagi aku harus pergi ke Jakarta karena mengejar jam 8 jam 9 ada di kedutaan gitu ya. Aku tahu, dan kamu kecewa, udah gitu kan urus sana sini juga, kadang-kadang aku sampai pulang malam-malam karena kan emang banyak yang harus diurusin ya teman-teman. Dan mungkin kalau dari suami mungkin materi aja gitu ya, tapi kata suami, kamu jangan sedih, semuanya insya Allah semua ada hikmahnya, dan percayalah mungkin Allah merencanakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Kamu sabar aja, harus kamu tahu sampai kapanpun, sesulit apapun, berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk membawa kita bisa tinggal bareng, aku akan jalanin, aku akan tunggu sampai kapanpun. Itu kata suami. Buat aku lebih agak lega gitu, menguatkan aku gitu. Jadi untuk sekarang kamu sabar dulu aja, istirahat yang banyak. Ih, oh iya mang, maaf dulu ya. Warung nit apa kan? Iya balon. Yan ikat yan. Ya. Sud. Ya. Balon. Yan balonan here. Oh. Nah, say hello semuanya kemana? Here. Halo. My banana. Halo semuanya. Balon. Nah, Hamada sama A lagi. Itu pintunya Yan. Maaf ya gangguan. Nah, sesulit apapun pasti insya Allah aku akan jalanin, dan tinggal kamu harus bersabar. Semuanya itu Allah rencanakan. Semuanya Allah rencanakan, dan sama bersabar. Dan waktu dia ngomong gitu ya aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku masih sedih ya. Terus insya Allah minggu depan aku akan datang ke Indonesia untuk liburan dan sekaligus juga menghibur kamu. Nah di sana aku mulai sumringah gitu ya. Benar, iya benar kan. Alhamdulillah, maksudnya kan kita juga udah nggak ketemu udah 6 bulan ya nggak ketemu. Terus alhamdulillah suami juga datang. Pas suami pulang itu 3 minggu itu kita nggak kemana-mana, paling di Cianjur aja, dan Cianjur 2 minggu, dan sisanya itu 1 minggu kita spend time di Jakarta gitu ya. Nah pas di Jakarta, nah suami aku ngajak aku ke mall, kita jalan-jalan ke mall yuk gitu. Ya udah kita jalan-jalan ke mall. Pas gitu dia bilang gini, kamu pilih baju panjang yang mana yang kamu suka sama kerudungnya ya. Terus aku mau kamu belajar berhijab gitu ya. Aku bilang di kerudung kan kita masih mau ngajukin visa. Aku bilang gitu ya. Kata suami, jangan takut sama aturan manusia, takutlah sama aturan Allah. Aku langsung ketawa, iya deh aku belajar ya, maksudnya jangan terlalu berharap banyak, tapi aku insya Allah sih aku pelan-pelan akan merubah, akan berhijab kayak gitu ya. Kebanyakan waktu itu aku pilih baju panjang sama kulot. Kalau kerudungnya itu paling pasmina, kalau enggak segi 3 segi 4 gitu teman-teman. Jadi waktu dulu kan tahun berapa itu aku belum kenal sama hijab instan gitu ya. Waktunya suami harus pulang, sedih banget. Terus kita juga nggak tahu kapan harus kita ketemu lagi. Tapi suami udah punya ide, mungkin untuk sekarang ini lebih karena menurut aku sih cara yang terbaik itu tetap kamu itu harus lewat Nederland, lewat Belanda. Karena karena aku kerja di sini, aku bayar teks juga karena aku kerja di Belanda, dan bayar teks juga di Belanda, mungkin itu lebih gampang dan jadi pertimbangannya. Cuman emang sih syaratnya emang kamu harus belajar bahasa Belanda. Sekarang gini aja deh, kamu ke Belanda cuma bisa turis gitu, jadi cuma 3 bulan
stay di Belanda, udah gitu kamu pulang lagi dan kamu di Indonesia 3 bulan, sudah 3 bulan kamu boleh lagi mengajukan visa turis lagi 3 bulan kayak gitu teman-teman. Di sana juga kamu bisa sambil belajar gitu, sambil belajar bahasa, sambil belajar kultur. Mungkin itu cara selanjutnya yang terbaik buat kita. Aku pikir juga emang begitulah, lebih baik mungkin begitu aja kali ya, daripada kita memaksakan masuk lewat negara-negara lain juga kan. Kalau suami sih bisa, yang susahnya tuh di aku gitu, di aku yang paling yang susahnya tuh karena kan takut mereka tuh mungkin negara lain nggak ngejamin gitu bawa orang ke Eropa itu mungkin resiko apa gimana gitu ya. Jadi mereka yang tahu, kalau suami mah nggak jadi masalah, mau tinggal di mana-mana aja tuh pasti bisa gitu ya, langsung bisa gitu ya. Setelah suami pulang, waktu itu juga aku langsung prepare visa untuk visa turis teman-teman ya. Tapi alhamdulillah prosesnya nggak lama, itu aku juga dalam sebulan itu aku langsung bisa ke Belanda. Jadi visa turis dalam cuman 3 bulan aja teman-teman. Sekian dulu teman-teman cerita aku kali ini. Insya Allah next cerita gimana sih pengalaman aku pertama kalinya di Belanda ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya nih, sebagai ini aja buat teman-teman yang atau adik-adik mbak-mbak yang menikah sama orang Belanda. Jangan turutin langkah aku gitu ya, ikutin aja. Kalau misalkan mbak menikah sama orang Belgia ya ikutin aja pelajaran Belgia. Kalau misalkan Belanda ya ikutin aja pelaturan apa sih persyaratan yang untuk masuk ke Belanda gitu. Jangan kayak aku motong-motong kayak gitu kan. Akhirnya ditolak, aku akhirnya kan kecewa. Bukan soal materi aja, yang emang materi nggak sedikit ya, materi yang nggak sedikit menurut kita sih emang lumayan banyak ya. Waktu juga tenaga juga itu beres banget tenaga ya. Jadi ke adik-adik yang ke kakak-kakak yang menikah sama orang Belanda, ikutin aja peraturannya, persyaratannya apa untuk visa Belanda gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh DM di Instagram aku. Mungkin persyaratannya sekarang mungkin beda ya dari aku dulu, tapi insya Allah sih mudah-mudahan aku akan cari informasi juga. Nanti aku bisa kabarin juga sama teman-teman atau mbak-mbak yang mau adik-adik ya. Insya Allah aku bisa bantu apa aja sih persyaratannya. Nah, sekian dulu teman-teman untuk vlog kali ini. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.